salam sejahtera bagi kita semua ya. Oke, jadi pada pagi ini kita akan membicarakan topik tentang pemasangan fungsi ASI-tes dan interpretasi hasil ya. Oke. Jadi sebenarnya ASI-tes itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi semacam suatu kantong yang terbentuk akibat akumulasi cairan di kapum peritoneal, ya kan? Jadi secara umum terjadi akumulasi dari cairan di rongga peritoneal, sehingga ada beberapa terminologi, ya, ada yang menyebut dengan hidroperitoneum, atau yang disebut dengan, ada juga yang menyebut dengan abdominal dropsy. Halo? Ya. Iya, ya. Ya. Oke, ya. Oke. Yo. Ini, sorry ya, ini saya mau mindahkan slide-nya kok nggak bisa ya? Di layar Zoom-nya diklik dulu, Dokter. Izin, Dokter. Oh, di layar Zoom? Oke, Ya, oh gitu ya, oke. Jadi secara umum, mekanisme terjadinya ASI-tes itu hampir sama dengan terjadinya UDEM, ya. Cuma bedanya kalau UDEM itu kan penumpukan cairan di rongga interstisial. Sedangkan kalau ASI-tes itu kan penumpukan cairan di rongga peritoneum. Jadi waktu kita belajar fisiologi, ya kan, saya ingat itu bahwa pada N arteri, itu pada arteriol, itu terjadi peningkatan tekanan hidrostatik yang lebih tinggi dibandingkan dengan di intrapaskular dibandingkan dengan ekstrapaskular, ya, sehingga cairan itu akan berpindah dari rongga intrapaskular ke ekstrapaskular, ya kan. Kemudian pada fenol, ya kan, pada fenol tekanan hidrostatiknya lebih rendah, di mana tekanan onkotik plasmanya itu lebih tinggi, sehingga karena tekanan onkotik plasma yang lebih tinggi pada fenol, maka cairan itu akan ditarik dari ekstrapaskular ke intrapaskular, seperti itu, ya kan. Nah, kalau terjadi kebalikannya, ya, misalnya tekanan hidrostatik yang terlalu tinggi dibandingkan dengan tekanan onkotiknya yang rendah, sehingga cairan itu akan terakumulasi di rongga ekstrapaskular, seperti itu ya. Nah, berdasarkan mekanisme itu, secara umum ASI-tes itu bisa disebabkan karena terjadi peningkatan tekanan hidrostatik, seperti misalnya pada pasien sirosis. Jadi hampir 80% ASI-tes itu terjadi pada pasien-pasien sirosis. Kenapa? Karena terjadi peningkatan tekanan vena porta atau portal hipertensi sebagai salah satu gejala dari pasien-pasien sirosis, sehingga cairan akan berpindah dari intrapaskular ke rongga peritoneum. Pada beberapa kasus, seperti misalnya pada gagal jantung atau pada obstruksi dari vena cava
superior, ya kan? Jadi vena cava superior ini kan menerima darah dari vena hepatica. Ya, jadi kalau seandainya terjadi obstruksi di vena cava inferior, berarti tekanan vena hepatica juga akan meningkat, sehingga aliran darah dari vena porta menuju ke vena hepatica juga akan tersumbat seperti itu. Jadi akibatnya tekanan vena porta juga akan tinggi. Dan kemudian apabila terjadi sumbatan pada vena hepatica juga, sehingga aliran darah dari vena porta menuju hepatica juga akan tersumbat, sehingga ujung-ujungnya adalah tekanan pada vena porta juga akan meningkat. Jadi akibat terjadi peningkatan tekanan hidrostatik tadi, ya kan, sehingga mengakibatkan cairan akan berpindah dari intravaskular menuju ke rongga peritoneum. Kemudian pada beberapa kasus supaya cairan itu akan kembali ke intravaskular, seharusnya pada ujung vena itu tekanan osmotiknya harus lebih tinggi. Jadi tekanan osmotik itu ditentukan oleh albumin. Jadi pada pasien-pasien dengan albumin yang rendah, seperti misalnya nephrotic syndrome, ada protein losing enteropati misalnya, atau mungkin pada pasien-pasien malnutrisi karena penurunan intake protein, atau juga pada pasien sirosis, karena secara umum kan gejala sirosis itu kan disebabkan oleh dua, satu portal hipertensi yang meningkat, satu lagi liver failure. Jadi pada pasien-pasien sirosis, pada mekanisme kegagalan fungsi hati, secara normal hati akan mengubah prealbumin menjadi albumin, sehingga pada pasien-pasien sirosis karena terjadi gangguan fungsi hati tadi, kegagalan fungsi hati, sehingga proses pembentukan albumnya juga menjadi berkurang. Maka salah satu gejala klinis dari sirosis itu adalah impuls albumin globulin yang terbalik, yang secara normal seharusnya albumin lebih tinggi daripada globulin. Pada pasien sirosis albumin lebih rendah daripada globulin. Penurunan albumin pada pasien sirosis itu juga bisa menunjukkan prognosis dari pasien sirosis itu. Jadi semakin rendah kadar albuminnya, maka prognosis dari pasien sirosis itu juga akan semakin jelek. Nah, karena albumin juga salah satu indikator untuk menilai seberapa berat fungsi asites, seberapa berat fungsi liver itu yang masih tersisa. Jadi akibat albumin yang turun tadi juga tekanan onkotik plasma juga akan turun, sehingga penarikan cairan dari peritoneum ke intravaskular juga akan menjadi berkurang. Kemudian pada beberapa kasus seperti misalnya produksi cairan yang berlebihan, ya kan, yang melebihi dari kapasitas untuk reabsorpsi, seperti misalnya pada pasien-pasien infeksi. Yang paling jelas itu seperti pada TB peritoneal, ya kan, akibat kuman TB tadi memproduksi cairan yang melebihi dari kapasitas reabsorpsi, sehingga terjadi penumpukan cairan di rongga peritoneum. Atau pada pasien keganasan neoplasma, sehingga produksi cairan ke rongga peritoneum itu melebihi dari kapasitas reabsorpsinya, itu juga terjadi penumpukan. Biasanya kalau pasien neoplasma itu biasa penumpukan cairan itu lebih banyak berisi eritrosit, ya kan. Jadi sehingga ketika kita lakukan fungsi nanti itu akan terlihat cairan akan berwarna merah. Kemudian ya silos, jadi ya itu biasanya apabila cairan dilakukan fungsi pada pasien asites, tampak cairan yang berwarna putih, itu biasa karena trigliseridanya yang meningkat gitu loh. Jadi kalau pada cairan asites itu trigliserida meningkat, itu kita sebut dengan silos. Jadi itu biasanya akibat ada sumbatan pada aliran limpatik yang menuju ke pencernaan. Karena pada waktu kita belajar fisiologi, di samping mekanisme tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik, drainase aliran limpa juga berpengaruh untuk mengalirkan
cairan penumpukan apabila ada penumpukan di ekstravaskular. Jadi kalau seandainya terjadi gangguan pada aliran limpa, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya penumpukan cairan di peritoneum, sehingga bisa menimbulkan terjadi asites. Obstruksi limpa yang paling jelas itu biasanya pada elephantiasis ya, pada kaki gajah, itu jelas kan? Jadi akibat sumbatan pada limpa sehingga aliran drainase dari limpa tersumbat sehingga penumpukan cairan di tungkai bawah. Nah, fungsi asites. Jadi kapan pasien dengan asites itu kita fungsi, gitu ya. Jadi secara umum sebenarnya kalau kita menemukan adanya cairan di rongga peritoneum, itu adalah salah satu indikasi untuk dilakukan fungsi asites. Karena walau bagaimanapun kita bisa menentukan jenis salah satu manfaat dari fungsi asites ini, kita bisa menentukan apakah ini transudat, eksudat, ataukah hemoragik. Nah, itu nanti akan kita jelaskan, ya kan? Kemudian setelah kita bisa mengklasifikasi, kita bisa menentukan etiologi dari asites tadi, ya kan? Apakah ini suatu proses penyakit kronis seperti pada sirosis, ataukah suatu infeksi pada spontaneous bacterial peritonitis SBP, atau pada TB peritoneal, ataukah keganasan atau yang kita sebut dengan peritoneal carcinomatosis, ya kan? Jadi apabila ada pasien, ada asites, ada demam, ada leukositis dan nyeri perut, maka itu juga adalah salah satu indikasi untuk dilakukan fungsi, ya kan? Sedangkan itu tadi untuk fungsi diagnostik. Sedangkan kalau untuk fungsi terapeutik, apabila asitesnya cukup masif, ya kan? Jadi ya biasanya kita katakan masif itu biasanya apabila asites tadi sudah mengganggu fungsi vital, salah satu yang mungkin ya fungsi pernapasan, ya kan? Jadi pasien akan terlihat sesak, ya, sehingga dia tidak nyaman untuk bernapas, dia tidak nyaman, maka itu juga harus dilakukan fungsi asites untuk cepat mengurangi asites tadi sehingga dia bisa nyaman untuk bernapas lagi misalnya, ya kan? Atau setiap makan muntah, setiap minum muntah, ya, yang kita nilai bukan karena disfagia atau bukan karena obstruksi di osofagus ya, sehingga setiap makan muntah atau minum muntah, tetapi karena memang kita nilai karena asitesnya yang terlalu besar, sehingga setiap pasien itu makan atau muntah, setiap makan atau minum dia akan muntah. Nah, secara umum kita harus menilai ya, karena fungsi asites ini kan termasuk fungsi invasif ya, jadi kita memasukkan jarum ke dalam rongga tubuh, sehingga salah satu risiko kemungkinan itu adalah perdarahan. Makanya setiap kondisi yang berisiko untuk timbulnya perdarahan itu biasanya akan kita nilai. Seperti misalnya kita periksa prothrombin time-nya apabila lebih dari 21 detik, atau kita pakai INR-nya apabila lebih dari 1,6, atau pada pasien-pasien sirosis sering terjadi severe thrombocytopenia karena pada pasien sirosis itu kan trombosit itu kan awalnya itu kan dirangsang karena liver menghasilkan trombopoietin. Jadi pada pasien sirotik karena cadangan atau residu dari jaringan liver itu sudah menurun, maka trombopoietin dihasilkan juga akan berkurang, sehingga proses
trombopoiesisnya juga akan berkurang. Sehingga itulah salah satu sebab kenapa salah satu gejala klinis dari sirosis itu adalah trombositopeni. Sehingga kalau seandainya kita menemukan pasien trombositopeni, maka salah satu DD kemungkinan harus kita pikirkan itu adalah sirosis, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya trombositnya di bawah 50.000, sebaiknya trombositnya kita naikkan dulu, karena itu sangat berisiko untuk timbulnya perdarahan. Jadi kemudian apabila pasiennya ya memang kalau di asites masif juga akan distensi gitu ya. Tapi pada pasien dengan distensi abdomen itu juga ada kemungkinan DD-nya itu adalah akut abdomen. Jadi kita harus menyingkirkan suatu akut abdomen seperti misalnya akut peritonitis ya, ataukah yang disebabkan perforasi, apakah karena appendix perforasi seperti itu ya, ataukah ada trauma sehingga timbul perforasi yang memang akut abdomen itu membutuhkan pembedahan, itu adalah suatu kontraindikasi absolut untuk dilakukan. Di samping itu ya hati-hati ya pada pasien dengan kehamilan ya, karena yang kita takutkan nanti tertusuk janinnya ya. Kemudian sebaiknya pada pasien-pasien yang kita melakukan fungsi itu pasien dianjurkan untuk buang air kecil terlebih dahulu gitu loh. Jadi untuk supaya kandung kemihnya itu jadi kolaps atau ya volumenya berkurang ya. Jadi sehingga resiko untuk tertusuk kandung kemih itu menjadi minimal. Kemudian ya kalau seandainya terjadi selulitis pada dinding abdomen, mungkin kita bisa pilih lokasi lain ya di bagian abdomen itu yang tidak mengalami selulitis. Nah, kemudian kalau abdomennya terlalu distended ya, terlalu tegang, itu juga kita mesti hati-hati ya, apakah distendednya ini disebabkan oleh asites. Kalau memang disebabkan oleh asites murni, itu mungkin indikasi untuk kita lakukan fungsi. Tapi kalau mungkin disebabkan oleh yang lain seperti misalnya perforasi atau mungkin karena ileus paralitik misalnya, jadi ususnya itu mengalami paralisis sehingga terjadi meteorismus yang hebat misalnya, itu juga salah satu kontraindikasi, karena kita takutkan karena rongga usus yang lumennya itu yang melebar sehingga berisiko untuk timbulnya perforasi kalau seandainya kita melakukan penusukan. Kemudian ya apabila misalnya ada lokasi adesi ya, mungkin sebelumnya ada operasi yang luas, laparotomi misalnya sebelumnya, sehingga terjadi adesi, itu juga hati-hati karena sudah terbentuk sikatrik ya, sehingga itu akan mempersulit kita ketika kita melakukan fungsi. Walaupun sebenarnya kontraindikasi relatif ini tidak memantangkan atau tidak menyebutkan tidak boleh dilakukan gitu loh, tapi itu harus dilakukan secara hati-hati. Sebaiknya memang itu dilakukan karena memang fungsi asites itu untuk kita lakukan itu kuat karena indikasi klinis. Di samping itu kita sebaiknya memang zaman sekarang itu melakukan panduan dengan menggunakan ultrasonografi. Jadi dengan menggunakan ultrasonografi kita bisa tentukan lokasi yang paling cocok untuk dilakukan, lokasi fungsi untuk dilakukan, sehingga meminimalisir risiko kemungkinan perdarahan ataupun perforasi. Walaupun begitu, tetap kita harus melakukan hati-hati, karena walau bagaimanapun fungsi asites ini adalah suatu tindakan invasif sehingga sangat berisiko untuk timbulnya perforasi dan perdarahan. Tapi dengan tindakan sehati-hati mungkin dengan menggunakan USG, komplikasi perdarahan dan perforasi itu bisa kita minimalisir. Walaupun mungkin kebocoran bisa terus-menerus terjadi seperti itu ya. Tapi itu biasanya bisa kita minimalisir kalau seandainya cairannya itu kita keluarkan semaksimal mungkin sehingga tekanan intraabdomennya menjadi berkurang akibat desakan dari cairan di rongga peritoneum. Kemudian kita akan melakukan penutupan ya dengan menggunakan plester, sehingga kita harapkan jaringan yang kita tusuk itu akan
mengalami adesi. Kemudian ini ada beberapa persiapan, yang paling penting adalah informed consent. Jadi jangan sekali-kali melakukan tindakan invasif itu kalau belum pasien diberikan informasi dan memberi persetujuan terhadap tindakan. Jadi kita harus menjelaskan kenapa kita lakukan fungsi ASI test, dan kemudian apa tujuan dari fungsi ASI test, dan kemudian kita jelaskan juga resiko yang akan mungkin timbul, termasuk cara untuk kita meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Ya, kemudian penjelasan itu juga harus dilakukan secara tertulis dengan meminta kesediaan dari pasien dan keluarganya untuk melakukan sign atau tanda tangan terhadap penjelasan yang kita berikan itu. Kemudian sebaiknya memang USG kita lakukan ya untuk menentukan lokasi secara tepat, walaupun pada beberapa center yang mungkin USG tidak ada ya, walaupun di zaman now sekarang mungkin USG ini bukan barang yang eksklusif lagi ya, karena hampir bisa ditemukan ya. Tapi artinya ketiadaan USG itu bukan jadi salah satu alasan untuk tidak melakukan fungsi, itu maksudnya. Karena dengan pemeriksaan fisik kita bisa melakukan, bisa menentukan batas dari ASI test tersebut, shifting dullness misalnya kan. Jadi kita bisa menentukan kira-kira lokasi ASI testnya sehingga kita bisa melakukan fungsi. Walaupun sebaiknya memang harus dilakukan dengan pemeriksaan USG untuk minimalisir risiko perdarahan infeksi. Ada beberapa peralatan, ya peralatan ini bisa dibaca ya. Tapi mungkin salah satu kata kunci sini ada tensimeter. Jadi sebaiknya memang di saat melakukan fungsi ASI test, ya apalagi kita mau fungsi terapeutik maksudnya ya, untuk mengalirkan untuk memenuhi ASI test, sebaiknya pasien itu dilakukan pengukuran vital sign-nya itu secara reguler untuk menghindari kemungkinan terjadinya shock. Kemudian ya, posisi ya biasanya itu adalah posisi supine karena itu biasa lebih nyaman. Kemudian pada ASI test yang masif biasanya kepala sedikit lebih ditinggikan untuk menghindari tekanan intraabdomen itu menekan ke diafragma, seperti itu ya. Jadi pasien akan merasa nyaman kalau dalam posisi 30 derajat Celcius kepala lebih tinggi. Dan kemudian ada beberapa cara penentuan lokasi, misalnya pada daerah parakolik ya, atau pada midline linea alba. Kenapa ini dipilih? Itu karena lokasinya itu dinding abdomennya itu sangat tipis ya. Nah, makanya biasa pada teman-teman kita ahli bedah itu biasa kalau laparotomi itu selalu pada midline ya, linea alba. Itu karena memang lebih tipis di situ, ya kan. Kemudian parakolik lateral, jadi lateral itu biasanya juga dinding abdomennya itu lebih tipis. Nah, kemudian pada pasien dengan obesitas, lokasi yang paling disarankan adalah daerah parakolik lateral yang memiliki dinding yang paling tipis, ya kan. Bisa juga pada linea alba, penusukan dilakukan di garis tengah abdomen 2 cm di bawah umbilicus, atau sering juga bisa di kuadran bawah. Jadi sering biasa kita di kuadran bawah, jadi di iliaka kanan atau di iliaka kiri, seperti itu ya. Kita jarang melakukan dilakukan di daerah umbilikal, itu jarang ya, walaupun katanya 2-3 cm linea alba itu masih boleh, tapi itu biasa jarang. Kita lakukan itu sering biasa pada iliaka kanan atau iliaka kiri. Baiknya itu adalah
kita tentukan musculus rectus abdominis, kemudian 2 atau 3 cm lateral dari musculus rectus abdominis. Itu ada suatu lokasi yang secara umum lebih aman untuk dilakukan. Walaupun sebenarnya yang paling baik kita tentukan secara USG, kemudian kalau memang 2 atau 3 cm di lateral musculus rectus abdominis di iliaka kanan atau iliaka kiri itu ideal, artinya dengan posisi semi supine, kemudian pasien dianjurkan untuk mengosongkan kandung kemih, itu sebenarnya risiko untuk perdarahan, perforasi atau tertusuk kapum, tertusuk ke organ-organ abdomen itu menjadi lebih minimal. Kemudian ya sebaiknya menggunakan sarung tangan steril masker, ini bisa dibaca ya. Kemudian kita menggunakan lidokain, ini bisa dibaca lagi. Ya, kemudian ya melakukan penusukan jarum, ini ada. Nanti bisa saya berikan slide ini nanti melalui PPDS ya, bisa untuk dibaca. Saya pikir ini. Kemudian tahap penyelesaian bila cairan asites ini sudah cukup, oke, bisa ditarik. Kemudian ini, jadi ini setelah kita lakukan cairan fungsi tadi, jadi ini pertama ini bisa fungsi diagnostik, bisa fungsi terapeutik ya. Jadi artinya pertama kita lakukan fungsi diagnostik dulu. Jadi mungkin fungsi diagnostik ini maksudnya ya dengan menggunakan jarum, kemudian tabung 50 cc, ya ditusuk secara perpendikular ya kan, ya, kemudian ya dilakukan pengambilan cairan ya kan. Nah dari pengambilan cairan pada sped 50 cc tadi, kita kan bisa lihat ya apakah caranya jernih, mungkin kita berpikir ini transudat seperti itu ya, ataukah keruh, mungkin berkabut atau keruh, mungkin ini eksudat, atau seperti susu, mungkin ini trigliserida silus, ataukah kemerahan karena eritrositnya lebih tinggi, ini biasa pada malignansi, ya kan? Jadi dari warna ini yang kita dapatkan itu juga sudah membantu kita untuk memikirkan kemungkinan diagnosis dari pasien. Seperti itu ya. Kemudian yang satu lagi mungkin kata kuncinya, kalau seandainya pada saat kita penarikan cairan untuk keperluan diagnostik, ya kan, kita juga akan lihat cairan itu apabila kemerahan, kita juga harus berpikir apakah ini karena memang malignansi, ya peritoneal carcinomatosis, ataukah mungkin trauma ya. Jadi pada saat kita melakukan fungsi itu bisa saja ada pembuluh darah yang robek sehingga terjadi darah itu masuk ke rongga peritoneum sehingga kita tarik dia akan berubah juga berpancur warna kemerahan seperti itu ya. Tapi itu biasanya kita bisa nilai sehingga kita tarik lagi, biasanya akan 50 cc kita tarik, kemudian lagi 50 cc kita tarik, itu biasanya akan berubah menjadi jernih ya, atau minimal sedikit agak berkabut. Tapi kalau memang itu masif, maka kita juga mesti hati-hati. Makanya di sini pemeriksaan vital sign itu juga perlu untuk mengetahui apakah memang perdarahan ya kan akibat trauma kita, walaupun itu kecil kemungkinan karena kita sudah menentukan lokasi dan menentukan titik yang aman tadi ya, yaitu sekitar 2 atau 3 cm dari lateral musculus rectus abdominis, di mana itu biasanya dinding abdomennya tipis dan sangat minimal ada pembuluh darah seperti itu. Kemudian ini yang saya maksud. Jadi untuk pemeriksaan cairan asites dilakukan sesuai dengan indikasi. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengirim cairan asites dengan jumlah yang adekuat. Jadi biasanya dibutuhkan cairan itu sekitar 20 sampai 30 cc ya. Ya tapi tentu kita pilih tabungnya itu steril supaya jangan terkontaminasi. Kemudian ya biasanya di samping kita melakukan analisa,
Ya, jadi untuk menentukan apakah ini eksudat atau transudat, sebaiknya juga kita lakukan sitologi, ya, karena untuk menentukan jenis selnya, ya kan, apakah ini infiltrat, ya kan, ataukah ini malignansi, seperti itu ya. Jadi dari sitologi itu kita akan tahu jenis sel yang akan muncul, ya kan, apakah polimorfonukleat misalnya, sehingga kita berpikir kemungkinan spontaneous bakteri peritonitis yang dominan misalnya, ataukah monomorfonuklear yang dominan, sehingga kita berpikir ini kemungkinan, kalau seandainya dia kalau dia polimorfonuklear yang dominan, sehingga kita berpikir ini kemungkinan SBP, spontaneous bakteri peritonitis, karena ini bersifat akut ya, polimorfonuklear, ataukah monomorfonuklear yang dominan, sehingga kita berpikir ini kronis, maka kemungkinan kita pikirkan adalah TB peritoneal, ataukah sel yang muncul itu bukan polimorfo atau monomorfo, tapi justru malignansi, ya kan. Jadi ya secara kasat mata kita lihat caranya berwarna merah, kemudian setelah dilakukan sitologi ternyata sel-sel eritrosit dan sel-sel malignansi yang muncul, seperti itu ya. Kemudian ada beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan. Yang paling tren itu adalah SAAG, serum asites albumin gradient. Ya kan, dari SAAG ini kita bisa tentukan apakah ini eksudat ataukah ini suatu transudat, seperti itu ya. Sehingga kalau seandainya dia eksudat, kita berpikir kemungkinan infeksi TB peritoneal misalnya. Sedangkan kalau dia transudat, kita berpikir kemungkinan akibat portal hipertensi, sehingga kita berpikir kemungkinan ada sirosis. Di samping itu di samping kita menentukan pemeriksaan albumin, ya, asites kita bandingkan dengan serum pada saat yang bersamaan, ya tadi itulah hitung polimorfonuklear dan kultur bakteri ya. Kita juga bisa lakukan kultur, ya kan, untuk menentukan jenis bakterinya. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan amilase ya, untuk menentukan apakah asites disebabkan oleh pankreatitis. Walaupun sebenarnya kalau untuk menegakkan pankreatitis akut, kita nggak perlu sampai harus lakukan fungsi sebenarnya ya. Dengan pemeriksaan amilase dan lipase naik 3 kali dari upper limit, dengan klinis demam, nyeri perut yang hebat, terutama lokasi di epigastrik, sehingga seperti lokal peritonitis, ya kan. Kemudian amilase lipase yang meningkat lebih dari 3 kali upper limit, terutama lipase yang lebih sensitif dibandingkan amilase, maka itu biasanya kita sudah berpikir kemungkinan suatu pankreatitis akut sebenarnya. Tetapi seperti tadi, kalau memang dia suatu asites, kita lakukan pemeriksaan, kalau memang kita cek amilase ternyata meningkat, maka kita berpikir kemungkinan pankreatitis. Kemudian kita cek lagi kalau misalnya cairannya itu ya berwarna putih seperti susu, maka jangan lupa kita akan melakukan pemeriksaan trigliserida. Ya, karena itu asites termasuk dengan silos asites ya. Kemudian kita bisa lakukan cek ADA ya, adenosine deaminase activity atau PCR-TB ya. Jadi biasanya kebiasaan kita di divisi gastroenterohepatologi itu setiap pasien asites itu biasa minimal kita lakukan 3 pemeriksaan. Jadi pemeriksaan untuk analisa cairan asites untuk menentukan dia apakah eksudat atau transudat. Kemudian kedua pemeriksaan histologi untuk menentukan apakah ini suatu infeksi atau malignansi. Infeksinya apakah dominan polimorfonuklear atau monomorfonuklear. Kemudian satu lagi pemeriksaan ADA, ya kan. Jadi biasanya kita lakukan pemeriksaan ADA juga, dan biasanya ADA itu lebih kurang cut off-nya itu bervariasi, itu sekitar antara 40 sampai 50. Ya, walaupun ada menyebutkan lebih dari 25. Ya, tapi biasanya kalau sudah di atas 40 sampai 50 adanya, itu biasanya sudah kita nyatakan sebagai suatu TB peritoneal. Tentu kita juga harus mengkorelasikan dengan klinis, termasuk dengan sitologinya tadi, bahwa yang paling dominan adalah monomorfonuklear, bukan polimorfonuklear. Seperti itu ya. Nah, satu lagi, pada pasien-pasien yang dilakukan fungsi terapeutik,
apabila cairannya itu lebih dari 5 liter yang kita keluarkan, itu sebaiknya memang diganti dengan pemberian albumin, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan 3-4 liter, itu memang tidak perlu dilakukan pemberian albumin. Tapi biasanya kalau lebih dari 5 liter, itu biasanya kita berikan albumin ya, untuk menghindari kemungkinan hipovolemic shock ya, seperti itu tadi. Jadi cairan di rongga peritoneum sudah kita keluarkan, sehingga yang kita takutkan nanti cairan dari intravaskular akan berpindah secara masif ke rongga peritoneum, sehingga intravaskular volumenya menjadi menurun, ya kan? Jadi untuk menghindari supaya jangan berpindahnya masif cairan dari intravaskular ke rongga peritoneum, maka cairan di intravaskular harus kita tingkatkan dengan cara memberikan albumin, kira-kira seperti itu logikanya. Jadi antara 8 sampai 10 gram per liter, walaupun ada buku menyebutkan 6 sampai 8 gram per liter. Jadi kalau seandainya misalnya kita ambil kesepakatan cut-off-nya 8, berarti setiap 1 liter itu akan kita berikan 8 gram, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan sekitar 6 liter, ya kita kalikan aja 6 kali 8, berarti 4/8, ya kan, 4/8. Jadi kalau 4/8, 50 gram, berarti kalau dia albumin 25% per 100, itu baru 25 gram. Berarti minimal kita memberikan 2 flash, ya kan, albumin 25% 100 cc, seperti itu kira-kira. Nah, ini yang paling jelas untuk menginterpretasi pemeriksaan cairan asites yang kita lakukan. Jadi ada namanya serum asites albumin globulin. Jadi SAG. Jadi kita ambil cairan asites, kita cekkan proteinnya, albumin, kemudian pada saat bersamaan kita ambil darah, kita cekkan juga albumin. Idealnya seperti itu, jadi pada saat bersamaan. Nah, jadi kalau perbedaannya, jadi misalnya katakanlah serum albumin serumnya misalnya 3, sedangkan serum albuminnya misalnya 2, jadi 3 kurang 2, ya kan? Jadi 1. Berarti SAG-nya itu di bawah 1. Jadi SAG ini maksudnya kadar albumin di serum dikurangi kadar albumin di dalam asites, gitu loh. Bukan dibagi ya, tapi dikurangi. Jadi logikanya sebenarnya semakin tinggi kadar albumin di asites, itu menunjukkan suatu proses infeksi, sehingga SAG-nya lebih rendah dari 1,1, gitu loh. Gitu, seperti itu ya. Walaupun sebenarnya pada pasien sirosis albumin serum juga turun, tapi biasanya albumin asitesnya itu sangat rendah, gitu loh. Jadi kalau SAG-nya lebih dari 1,1, itu kita berpikir ini kemungkinan transsudat. Jadi kemungkinan itu bisa sirosis, ya, bisa alkoholik hepatitis, bisa juga CAF, ya kan. Sedangkan kalau dia SAG-nya kurang dari 1,1, maka risiko kemungkinan itu adalah malignansi, ya kan, ataukah juga suatu proses infeksi seperti peritoneal tuberkulosis. Oke, mungkin ini kira-kira yang bisa kita sampaikan, ya. Oke. Oke, kira-kira ada kira-kira pertanyaan kira-kira? Atau minimal target kita di sini kan udah tahu ya, teknik dari
fungsi ASI-tes itu tadi kita sudah tentukan lokasinya ya. Walaupun itu hanya sebagai petunjuk, tetap yang paling relevan itu adalah dengan pemeriksaan USG ya. Apalagi kalau seandainya kita bisa melakukan penusukan itu dengan guidance USG, itu satu. Yang kedua, mungkin misi yang kedua untuk tindakan diagnostik itu tidak usah ragu-ragu untuk melakukan, walaupun itu di ruangan gitu loh. Jadi walaupun misalnya belum stase gastroenterohepatologi misalnya, itu sebenarnya fungsi untuk diagnostik ya kan, itu sebenarnya sudah bisa dilakukan di ruangan ya, apalagi mungkin ada COW, apalagi dibimbing oleh stase gastroenterohepatologi yang mungkin barangkali kalau seandainya di ruangan itu ada USG, itu sebenarnya bisa dilakukan. Artinya fungsi ASI-tes itu tidak harus dilakukan di IDT seperti itu sebenarnya, asalkan memang ada USG. Sebaiknya memang ada USG, walaupun tidak ada USG itu bukan menjadi penghalang untuk tidak melakukan fungsi seperti itu ya. Karena waktu saya stase PPDS juga melakukan itu, sebenarnya yang membuat rasa percaya diri itu timbul sebenarnya kalaulah misalnya tertusuk usus misalnya ya, sehingga ditakutkan perforasi misalnya. Itu sebenarnya karena jarum yang kita tusukkan itu kecil, sebenarnya pasien kita puasakan 6 jam misalnya, seperti itu ya. Itu artinya perforasi itu pun tidak harus kita konsul bedah gitu loh kira-kira. Itu yang mungkin harus ditanamkan juga, walaupun ini memang kalau istilah kita sekedar untuk membuat kita itu timbul rasa percaya diri. Jadi artinya mungkin saya mau sampaikan di sini bahwa nggak usah alergi takut untuk melakukan fungsi. Satu. Yang kedua, setiap pasien dengan ASI-tes itu sudah salah satu indikasi untuk dilakukan fungsi. Karena dengan fungsi itu kita akan bisa menentukan etiologi dari ASI-tes itu. Ya kan, apakah itu transudat, eksudat, ataukah malignansi, sehingga kita berpikir apakah ini suatu penyakit kronis, ataukah suatu penyakit infeksi, ataukah suatu penyakit keganasan, seperti itu. Nah, yang paling penting mungkin ya kita harus lakukan persiapan ya, yaitu tadi ya sebaiknya pasiennya harus kandung kemihnya dikosongkan dulu, kemudian kita cek hemostatik faktornya. Ya, hemorrhagic screening kalau istilahnya sekarang, hemorrhagic screening ya, kita cek PT INR-nya nggak boleh lebih dari 1,6, trombosit nggak boleh kurang dari 50.000 misalnya ya kan. Ya, kemudian kita lihat lokasi, kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada tanda-tanda distensi, ya tidak ada tanda-tanda akut abdomen, ya sebaiknya kita akan lakukan fungsi gitu loh. Mungkin itu kira-kira ya. Baik, terima kasih dokter. Izin Abang dan Kakak senior, apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Izin dokter. Ya, silakan kalau ada. Saya Sakti dokter. Izin dok mau menanyakan dok. Pada pasien sirosis hepatis dokter, kadang pasien datang berulang dengan adanya ASI-tes yang masif dokter, yang berulang dokter. Jadi apakah ada perbedaan waktu dok untuk kita lakukan fungsi ASI-tes pada pasien dengan sirosis dok? Kadang pasien datang sudah kita lakukan fungsi beberapa minggu sebelumnya, terus kemudian datang lagi dengan ASI-tes yang berulang dokter. Apakah ada perbedaan atau rentang waktu yang baik dokter untuk kita lakukan fungsi yang berulang dok? Terus yang kedua dok, izin menanyakan dok, untuk fungsi ASI-tes sendiri dok, untuk kita tarik cairannya sebenarnya maksimal berapa banyak ya dok? Kadang memang kan kalau dengan ASI-tes yang masif kadang memang lebih dari 5 liter dan kita berikan albumin dok. Izin dokter bertanya dok. Oke, ya terima kasih. Terima kasih dokter. Ya,
Jadi pada pasien parasintesis ya, jadi ini fungsi asites terapeutik lah kalau istilah kita ya. Jadi pada pasien sirosis hepatis dengan asites yang masif, ya mungkin pasiennya sudah sesak, ya dyspnea, ya kalau sejauh tidak ada dyspnea, tidak ada makan atau minum dia muntah, mungkin bisa kita lakukan konservatif seperti itu ya. Jadi mungkin ya sekedar untuk mengingatkan aja bahwa terapi asites pada pasien sirosis itu kita mulai ya diet dulu ya kan. Jadi kadar natriumnya jumlah natriumnya itu tidak boleh lebih dari 2 gram dalam 24 jam ya. Kemudian kalau seandainya dia tidak masif, sebenarnya tidak perlu pembatasan cairan, gitu ya. Jadi logikanya seperti ini. Kadar natrium itu akan menyebabkan retensi air. Jadi kalau seandainya memang kita melakukan pembatasan natrium secara selektif, itu sebenarnya air itu tidak perlu harus dibatasi gitu loh sebenarnya. Karena seberapa sanggup pun dia, tapi ya tidak akan sanggup dia 5 liter lah dalam 24 jam. Sedangkan perlunya juga ada asites, ya kan? Jadi artinya maksud saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya yang paling urgen pada diet pada pasien asites pada sirosis itu adalah diet garam. Tidak boleh lebih dari 2 gram dalam 24 jam seperti itu. Dan rata-rata pengalaman kita, dan itu mungkin bisa dibaca di beberapa jurnal, justru pada asites refraktor itu justru pasiennya itu tidak patuh untuk konsumsi garam, ya kan? Biasanya seperti itu ya. Nah, jadi pertama itu diet dulu, tidak boleh lebih dari 2 gram dalam 24 jam, satu. Yang kedua, ya mungkin pembatasan aktivitas ya, karena dengan aktivitas yang terlalu berat itu juga bisa membuat liver jadi decompensated, ya kan? Jadi kita juga harus melakukan pembatasan aktivitas, jadi mobilisasinya juga harus dibatasi gitu ya, supaya livernya tidak makin decompensated. Sebab kalau makin decompensated otomatis asites juga akan muncul. Barangkali bukan asites saja yang muncul, mungkin bisa iterate, bilirubinnya akan naik, mungkin bisa timbul varises, ya kan? Itu adalah salah satu tanda decompensated pada pasien sirosis seperti itu. Kemudian diuretik. Nah, jadi biasanya kita akan memberikan kombinasi antara spironolakton, hemat kalium dengan loop diuretik, furosemid, ya kan? Nah, biasanya kita untuk menghindari kemungkinan, karena salah satu yang harus dijaga pada pasien sirosis dengan asites ini, itu salah satu faktor pemicu terjadinya hepatoencefalopati atau koma hepatikum itu ada pemberian diuretik, ya kan? Di samping parasintesis. Jadi sebenarnya fungsi asites terapeutik. Jadi artinya semakin banyak kita keluarkan asites pada pasien sirotik, itu justru bisa menimbulkan risiko terjadinya hepatoencefalopati sebenarnya. Jadi sebenarnya yang paling ideal itu sebenarnya dengan diet, aktivitas dibatasi, kemudian pemberian obat-obat diuretik. Jadi kita bisa mengkombinasi loop diuretik, furosemid 40 mg, kita padankan dengan spironolakton 100 mg, sampai maksimal dos 2x1, ya kan, sampai 2x2. Jadi sampai diuretik itu sampai lasik atau furosemid itu 160 mg. Jadi 4x40 mg, 160 mg, atau spironolakton itu 400, ya kan, jadi sampai 2x2. Jadi sebaiknya 2 pagi, 2 siang. Jadi jangan kita berikan diuretik itu pada malam hari, sebab itu akan menyebabkan dia gangguan tidur, ya kan. Sebab kalau dia kurang istirahat, itu juga bisa memicu untuk terjadinya decompensated, seperti itu ya. Nah, kalau diet, pembatasan aktivitas, diuretik sudah maksimal, ternyata juga asitesnya tidak turun, lebih dari setengah gram ya per 3 hari misalnya, kan setiap per 3 hari kita akan cek misalnya, kan kita sesuaikan dosisnya ya.
Jadi kalau seandainya kalau dia ada UD mungkin sekitar 1 gram, tidak turun, ya sehingga kita menyatakan ini sebagai suatu asistensi yang refraktor, kemudian sudah mengganggu pernapasan dan pencernaan, mual muntah setiap makan minum, sehingga ini asites masif yang harus dilakukan fungsi. Nah, masalah batasan waktu kapan sebaiknya antara fungsi pertama dan fungsi kedua itu sebenarnya tidak ada batasan sebenarnya. Yang penting sejauh INR-nya di bawah 1,6, kemudian trombositnya di atas 50.000 dan tidak ada kalau kontraindikasi relatif, misalnya ada selulitis atau misalnya kalau dia wanita hamil macam-macam, itu sebenarnya bisa dikurangi dengan USG ya sebenarnya. Jadi itu tidak jadi patokan juga kita. Nah, sejauh INR sama trombositnya normal itu bisa kita lakukan gitu loh, walaupun intervalnya itu bisa semakin dekat. Nah, mungkin barangkali kalau sudah interval melakukan fungsi asites itu terlalu dekat, walaupun terlalu dekat ini mungkin belum ada patokan sebenarnya, itu ada salah satu indikasi untuk dilakukan TIPS sebenarnya. Jadi kita bisa melakukan transjugular vena SANS, ya kan? Jadi logikanya kita akan menganjurkan untuk melakukan pemasangan SANS dari vena porta langsung melewati vena hepatika. Jadi secara patofisiologis sebenarnya kan vena porta itu akan mengalirkan darah ke liver seperti itu ya. Kemudian di liver ya dimetabolisir lah yang mana zat makanan yang akan bisa diambil atau dibuang macam-macam itu akan dialirkan ke vena porta. Nah, jadi kalau seandainya dia pasien sirotik, otomatis triad portanya itu akan mengecil, ya. Belum lagi nanti misalnya resistensi dari vena porta itu akan meningkat, ya. Nitric oxide-nya menurun, seperti itu ya, karena nitric oxide kan membuat dilatasi ya. Kemudian tekanan pada intrahepatik itu akan meningkat, seperti itu ya. Ada beberapa teori, tapi yang jelas akibatnya darah itu numpuk di vena porta, kan seperti itu. Jadi tekanan endostatiknya meningkat sehingga terjadi asites. Nah, kalau itu berulang terus, maka ya risiko tetap dilakukan parasintesis secara berulang, walaupun memang INR masih bagus, trombosit masih di atas 50 bisa dilakukan, tapi itu juga bisa buat pasien tidak nyaman, dan kemudian juga bisa timbul risiko yang makin hari ya makin besar probabilitas timbulnya risiko, ya kan, perdarahan, perforasi dan sebagainya. Nah, maka itu biasa indikasi dilakukan TIPS sebenarnya. Ya, jadi dilakukan semacam drainase artifisial ya dari vena porta menuju ke vena hepatika, jadi tidak melewati vena porta lagi, tidak melewati dari liver lagi. Walaupun salah satu risiko TIPS tadi dari kepustakaan yang kita baca itu ada risiko kemungkinan hepatitis encephalopati, karena walau bagaimanapun amonia itu kan dinetralisir di liver. Jadi kalau seandainya dilakukan bypass drainase dari vena porta langsung ke vena hepatika tanpa melalui liver, akibatnya kadar amonia itu akan meningkat dan itu akan masuk ke sirkulasi cerebral blood flow (CBF) sehingga mengakibatkan kadar amonia di sel-sel otak atrosit itu akan meningkat sehingga terjadi edema, ya kan, edema di atrosit. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya hepatitis encephalopati. Makanya pada pasien-pasien hepatitis encephalopati itu segala sumber yang bisa meningkatkan amonia, makanya dia rendah protein, ya kan. Kemudian kita berikan obat-obat menurunkan amonia, LOLA, ya kan, seperti itu LOLA, L-ornitin, L-aspartat namanya kan, untuk menurunkan amonia itu diberikan seperti itu karena patofisiologi terjadinya hepatitis encephalopati itu adalah amonia meningkat. Memang salah satu risiko kemungkinan TIPS tadi itu adalah hepatitis encephalopati, walaupun itu memang salah satu pilihan kalau rentang waktu parasintesis asites pada sirosis itu semakin dekat, seperti itu ya. Kemudian masalah berapa banyak volume cairan yang dikeluarkan, ya sebenarnya sih itu tadi, kalau lebih aman sebaiknya jangan lebih dari 5 liter per setiap kali pemberian.
per setiap kali untuk dilakukan fungsi. Nah, kenapa? Karena semakin banyak cairan asites yang kita keluarkan, maka risiko untuk timbulnya hepati encefalopati juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Ditambah dengan risiko kemungkinan terjadinya shock ya, hipovolemic shock. Ya kan, karena walau bagaimanapun dengan semakin banyak cairan dikeluarkan dari intraperitoneal, maka akan terjadi ekstravasasi cairan dari intravaskular menuju ke intraperitoneal. Maka itulah gunanya pemberian albumin tadi kalau lebih dari 5 liter. Nah, kalau lebih dari 5 liter, risiko kemungkinan shock ya, walaupun bisa kita shock hipovolemik ya, walaupun bisa kita cegah dengan pemberian albumin. Tapi risiko kemungkinan terjadinya hepati encefalopati juga tinggi, seperti itu. Jelas ya. Jadi walaupun misalnya batas maksimalnya ya dari beberapa kepustakaan tidak disebutkan secara eksplisit ya, secara nyata, tapi idealnya memang sebaiknya tidak boleh lebih dari 5 liter per kali pemberian untuk minimalisir risiko hipovolemic shock atau juga untuk mencegah kemungkinan hepati encefalopati. Jelas saya kira-kira ya? Jelas dokter, terima kasih dokter. Oke, ya. Izin Lain dokter, kira-kira? izin dokter, mau menyampaikan pertanyaan dokter dari dokter Emir. Kira-kira apakah ada dokter nilai kontraindikasi dari albumin dokter untuk pasien sirosis sebelum dilakukannya tapping asitas dokter? Jadi, apakah nilai albumin itu menjadi salah satu faktor juga gitu ya maksudnya ya? Ya, kira-kira gitu ya. Iya dokter. Oke. Jadi di dalam diskusi kita tadi kan udah disebutkan ya, yang harus, karena salah satu risiko kemungkinan yang harus diwaspadai itu kemungkinan risiko perdarahan dan perforasi sebenarnya ya. Jadi kalau seandainya misalnya perforasi itu bisa kita minimalisir dengan kita pakai USG dan kita menentukan lokasi di mana dinding abdomen tadi yang paling tipis dan sedikit pembuluh darah. Kita kan sudah sebutkan itu salah satu ya. Di samping itu kita kosongkan kandung kemih untuk mencegah kemungkinan tertusuknya kandung kemih, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk perdarahan bisa kita minimalisir dengan kita cek INR rasionya, sebaiknya tidak boleh lebih dari 1,6, kemudian trombositnya tidak boleh kurang dari 50.000 ya, untuk menghindari kemungkinan risiko ya. Nah, kalau albumin apakah karena albumin yang terlalu rendah? Karena memang pada pasien sirosis itu kan terjadi gangguan konversi prealbumin menjadi albumin, seperti itu, ya kan? Jadi makanya pada pasien-pasien sirosis itu kan albuminnya turun. Malahan albumin itu juga salah satu nilai untuk menentukan cell VOC, ya kan? Semakin rendah albumin, semakin tinggi bilirubin, ya kan? Semakin panjang prothrombin time, ada asites, ada hepati encefalopati misalnya, maka itu juga jadi sel C. Maka biasanya ini kita di gastro ya. Jadi setiap pasien-pasien sirosis ini nggak apa-apa ya, sekedar sambil kita singgung sedikit sirosis karena hampir 90% asites ini pada sirosis ya. Jadi kalau seandainya kita temukan pasien-pasien sirosis, itu sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan darah rutin ya untuk menilai HB-nya berapa ya. Kemudian untuk tahu trombosit, karena salah satu pintu masuk untuk sirosis itu kan trombositopeni seperti yang kita sebutkan tadi, ya kan? Kemudian kita nilai liver, fungsi liver test. Jadi kita cek albuminnya, karena albumin itu juga punya kontribusi untuk menentukan cell VOC, ya kan? Artinya semakin tinggi albumin, berarti livernya semakin berat, seperti itu, ya kan? Kemudian kita cek juga ureum creatinine misalnya, ya kan? Karena ureum creatinine itu untuk menentukan apakah ini sudah masuk ke hepatorenal syndrome atau tidak. Karena salah satu komplikasi dari asites pada sirosis itu adalah hepatorenal syndrome, dan paling sering kematian itu disebabkan oleh hepatorenal syndrome, seperti itu, ya kan? Kemudian kita bisa cek urin rutin, kita cek USG ya, USG apakah ya kan, apakah pasien-pasien ya kan, untuk menilai apakah pasien-pasien dari USG kan kita tahu ada sirosisnya gitu ya. Kemudian untuk lihat juga ginjalnya apakah ada kelainan organik ginjal atau tidak. Oh ternyata ginjalnya bagus secara USG, urin rutinnya normal, maka kita berpikir kemungkinan hepatorenal syndrome. Nah kemudian lagi kita cek albumin. Nah itu tadi, karena albumin itu juga
punya pengaruh terhadap prognosis dari pasien sirosis tadi, seperti itu. Nah, sebaiknya kita jangan melakukan fungsi ASI-tes kalau memang albumnya itu rendah ya, karena itu tadi tekanan hidrostatiknya kan rendah, tekanan onkotiknya rendah, sehingga cairan itu akan mudah berpindah dari intravaskular ke ekstravaskular. Tapi itu tidak kontraindikasi gitu loh. Karena kalau memang kalau albumin rendah, kita bisa lakukan transfusi albumin seperti itu ya. Karena transfusi albumin pada divisi gastroenterohepatologi itu salah satu indikasinya itu pada pasien sirosis, ya kan, pada pasien sirosis yang rendah. Nah, kalau ditanya misalnya, ini timbul pertanyaan nih, ya kan, ini ada pasien sirosis, ya kan, endoskopi ada varises, ada ASI-tes, ya kan, mana yang didahulukan, kan seperti itu, ya kan. Nah, sebaiknya sebenarnya, ya, kalau dia varises, bisa kita ligasi, sebaiknya kita ligasi. Kenapa? Karena kalau seandainya kita memberikan albumin, sementara pasien dalam kondisi varises osofagus, itu juga bisa menyebabkan cairan itu kan albumin itu buat tekanan onkotik plasmanya meningkat, cairan berpindah ke intravaskular, kemudian nanti ke vena porta, tekanan porta yang tinggi, ya kan, diberikan albumin, tekanan porta yang tinggi akan lebih meningkat lagi, maka risiko kemungkinan terjadi perdarahan lebih tinggi, gitu loh, ya kan. Jadi sebaiknya kalau memang ada pasien sirosis, ada varises, ada ASI-tes, sebaiknya kita ligasi dulu, ya kan, kemudian kita ligasi. Setelah ligasinya aman, nah, kemudian baru kita lakukan fungsi sambil kita berikan albumin. Kalaulah misalnya pasiennya sudah menggap-menggap, sesak napas, ya, setiap makan muntah, tidak mungkin kita lakukan, ya pasien menggap-menggap juga nggak mungkin kan, dilakukan endoskopi untuk ligasi misalnya. Mana yang kita pilih? Maka sebaiknya dilakukan fungsi terapeutik, sebaiknya kita mengeluarkan itu tidak boleh, atau idealnya jangan sampai lebih dari 5 liter untuk menghindari kemungkinan kita memberikan albumin. Sebab pada pasien sirosis dengan varises, pemberian albumin itu adalah salah satu sangat berisiko untuk timbulnya pecahnya varises. Kira-kira itu jelas ya? Oke ya, jelas ya kira-kira ya? Halo? Izin dokter, cukup jelas dokter. Ya. Izin dokter mau menyampaikan pertanyaan dokter dari grup chatter dari Dokter Dwi Rahayu. Ada dijumpai wacana dokter yang mengatakan kontraindikasi pemberian diuretik pada pasien sirosis hepatis karena dapat mengakibatkan HE dokter. Kira-kira bagaimana pendapat dokter mengenai itu? Dan apakah semua kondisi sirosis dengan ASI-tes kontraindikasi dokter untuk diberikan diuretik, dan apakah ada target MAP dokter untuk dimulainya tindakan parasintesis dokter? Terima kasih dokter. Main arterial pressure maksudnya? Iya, MAP itu ya? Iya, oh, iya dokter. Ya. Kalau MAP normal itu kan nggak boleh kurang dari 65, ya kan? Ya, jadi artinya pasien shock, ya MAP kurang dari 6,5, ya kan, itu juga ya sebaiknya kondisi pasien dalam keadaan shock, jangan dalam keadaan shock, ya kan. Kalau dalam keadaan shock tiba-tiba ditarik, ya juga bisa memperberat. Nah, sekarang kalau saya pasien emergensi, pasien shock, sesak, megap-megap, dan ASI-tes, nah, itu gimana tindakan? Ya makanya kalau seandainya memang MAP-nya rendah, kita bisa, MAP rendah ini bukan karena kehilangan cairan ya, bukan karena varises, perdarahan macam-macam ya. Jadi artinya kan kok pasien shock itu kan pasien shock itu kan kita nilai dulu apakah ada kekurangan cairan, hipovolemic shock ataukah non hipovolemic shock, kan gitu logikanya dia. Nah, kalau seandainya dia kalau dia hipovolemic shock, justru kita harus berikan cairan, ya kan? Tapi kalau seandainya dia non hipovolemik, kita bisa memberikan obat-obat inotropik seperti itu. Jadi
artinya saya cuma mau tekankan di sini bahwa MAP yang rendah itu bukan kontraindikasi untuk kita tidak lakukan. Sejauh klinisnya itu memang mengharuskan untuk dilakukan fungsi, itu maksud saya, misinya. Jadi kalau memang dia rendah, ya kalau seandainya memang itu bukan karena perdarahan, ya inotropik, MAP-nya naik, kita lakukan fungsi. Nah, gitu kira-kira logikanya. Jadi artinya kita tidak, oh ini tensi rendah tidak boleh, itu jangan. Ya kan, itu jangan, itu maksud saya, ya. Oke. Terus HE, ya walau bagaimanapun kan asites itu kan pengobatannya seperti yang kita sebutkan tadi. Nanti kan dalam divisi gastro kan jelas diet, aktivitasnya dikurangi, dibatasi, kemudian pemberian diuretik seperti itu ya. Nah, memang pemberian diuretik ini bisa memicu terjadinya gangguan kehilangan cairan dan elektrolit seperti itu, ya kan? Sehingga itu bisa memicu terjadinya HE. Tapi bukan berarti karena kita takut HE, diuretiknya kita tidak kasih, jangan, ya kan? Ya kan, jangan. Kita harus kasih gitu loh. Karena walau bagaimanapun pemberian cairan itu sebentar ya. Halo. Iya, tunggu aja, sebentar ya. Ya, ini lagi saya ngisi kuliah, tunggu aja, suruh tunggu. Iya, suruh tunggu ya. Ya. Oke, jadi kita sambung ya, sorry. Jadi diuretik tetap mesti kita kasih, ya, walaupun risiko kemungkinan HE itu ada, ya. Tapi kalau dia sudah timbul HE, itu kita harus berhentikan diuretik. Nah, jadi ini kita harus nilai dulu, karena kalau kita mau berbicara ideal, kan sirosis itu kan obat yang paling bagus itu kan transplantasi hati, liver transplant. Memang kedepannya kan liver transplant. Orang gagal ginjal idealnya itu kan kidney transplant. Sirosis, liver failure idealnya itu adalah liver transplant, seperti itu ya. Nah, kalaupun seandainya misalnya kita belum mampu melakukan liver transplant, berarti kita melakukan pengobatan terhadap komplikasi gitu loh. Salah satu komplikasi dari sirosis ini kan asites, makanya kita memberikan obat-obat diuretik untuk menghindari kemungkinan asites. Nah, salah satu risiko kemungkinan terjadinya pemberian diuretik ini adalah kemudian HE. Itu memang ada jelas ya. Makanya biasanya kalau dia sudah timbul HE, kita akan stop itu diuretik. Kemudian ya biasanya kita akan lakukan penatasan HE, ya diet hati 1, ya sama sekali pantang protein. Kemudian kita diet tetap diet 1 masuk diet rendah garam, sudah otomatis ya. Kemudian kita kalau dia ada obat-obat diuretik, ya kita akan stop. Kemudian kita berikan antibiotik, ya kan. Apalagi kalau salah satu faktor pencetus HE itu ada kemungkinan infeksi, kita akan berikan antibiotik. Kemudian kita evaluasi apakah ada perdarahan, karena perdarahan itu juga adalah salah satu faktor risiko timbulnya HE, ya kan. Nah, sampai kapan kemudian kita berikan obat-obat sterilisasi usus. Jadi kalau misalnya di buku ada sebut neomisin, kanamisin ya, tapi itu sudah sering kita pakai, biasanya adalah metronidazol. Jadi kita berikan metronidazol 4 kali 250 mg. Nah, kemudian kita akan berikan obat-obat pencahar ya. Jadi kita berikan laktulosa ya, supaya walau bagaimanapun pasien HE itu harus ada BAB, karena konstipasi itu adalah merupakan faktor risiko untuk timbulnya HE. Maka sebenarnya idealnya pada pasien HE itu sebenarnya dilakukan klisma kalau memang memungkinkan. Jadi biarin aja pasien HE itu 2-3 kali diare. Kalau mau diare silakan aja. Yang penting konstipasi itu akan menyebabkan amoniaknya meningkat di dalam usus, dan itu akan terabsorpsi ke dalam pembuluh darah. Karena dia liver failure, livernya itu tidak mampu mengubah amoniak menjadi ureum. Nah, kalau liver normal itu amoniak akan diubah menjadi ureum. Jadi karena dia liver failure, sirosis, amoniaknya nggak bisa diubah, sehingga terjadilah peningkatan amoniak di dalam darah, dan itu akan masuk ke
cerebral blood flow, maka timbul HE, seperti itu ya. Sedangkan kalau dia gagal ginjal, ureum itu tidak bisa dieskresikannya, gitu loh. Itu kira-kira. Jelas ya? Jadi apapun kuncinya, MAP tidak faktor mutlak untuk menentukan tidak boleh. Kalau memang pasiennya megap-megap dan asites, setiap makan muntah, walaupun MAP-nya turun, MAP-nya kita naikkan dengan pemberian obat-obat inotropik, misalnya kalau dia non hipovolemik, parasintesis tetap akan dilakukan minimal kurang dari 5 liter untuk mengurangi tensinya, sehingga dyspnea atau makan atau minumnya muntah itu bisa diminimalisir. Kira-kira gitu. Kemudian kalau elektrolit, ya tetap setiap pasien-pasien sirosis dengan pemberian diuretik, kita harus cek elektrolit. Karena gangguan elektrolit itu juga salah satu pemicu untuk timbulnya hepatit encefalopati. Jelas ya? Oke ya. Terima kasih.